warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hisham Adeni dari kelas 10 PPLG 1 absen 24. Saya ingin menceritakan tentang biografi Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri yaitu Raden Paku, dan memiliki nama yang lain yaitu Ainul Yakin. Ia lahir di Belambangan, sekarang yaitu Banyuwangi, pada abad ke-15 Masehi, sekitar tahun 1442 Masehi. Wafatnya pada tahun 1506 Masehi. Dimakamkan di Dusun Giri, Desa Giri, Gresik, Jawa Timur. Lalu ayahnya bernama Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, dan ibunya adalah seorang putri yang bernama Dewi Sekardedu. Asal-usul julukan Sunan Giri yaitu pada saat remaja, Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Setelah itu, bersama dengan Sunan Bonang, ia pergi ke Pasai dan memperdalam ilmu agama Islam. Setelah merasa cukup ilmu, ia pun memutuskan untuk membuka pesantren di daerah perbukitan Sidomukti di selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri. Oleh karena itulah ia mendapatkan julukan Sunan Giri. Pesantren tersebut tidak hanya dipergunakan untuk lembaga pendidikan saja, namun karena kekhawatiran jika Sunan Giri akan merancang pemberontakan di pesantren tersebut, Raja Majapahit justru memberinya keleluasan untuk mengatur pemerintahan. Dan karena hal tersebutlah pesantren Sunan Giri berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut dengan Giri Kedaton. Lalu untuk strategi dakwah Sunan Giri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendidikan, politik, dan budaya. Pada pendidikan, beliau tidak hanya didatangi murid atau santri dari berbagai daerah, namun tidak segan juga ia mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran secara langsung. Setelah situasi memungkinkan, masyarakat dikumpulkan pada acara-acara selamatan, upacara adat, dan lain sebagainya, sehingga lambat laun ajaran Islam disisipkan sehingga masyarakat menjadi lunak dan mengikuti ajaran Islam. Lalu yang kedua ialah politik. Di kalangan Wali Songo, Sunan Giri dikenal sebagai seorang wali yang ahli dalam bidang politik ketatanegaraan. Pandangan politiknya dijadikan rujukan. Bahkan ketika Raden Patah melepaskan diri dari kerajaan Majapahit, Sunan Giri dipercaya meletakkan dasar-dasar kerajaan masa perintisan atau Ahlal Halli wa al-Aqd, sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang peningkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau semacam DPR dalam era pemerintahan modern di kerajaan Demak Bintoro. Lalu yang ketiga ada budaya. Dalam bidang budaya ini Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang menarik minat masyarakat. Sunan Giri dikenal sebagai pencipta tembang Asmaradana dan Pucung, Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, dan permainan anak yaitu Jublak-Jublak Suweng. Lalu ada pengaruh dakwah dari Sunan Giri, yaitu sampai keluar Pulau Jawa seperti Makassar, Ternate, dan Tidore. Bahkan konon raja-raja di daerah tersebut belum dianggap sah jika belum direstui oleh Sunan Giri. Pada abad ke-15 Masehi, di saat kerajaan Majapahit dikalahkan oleh Raja Kaling Kediri dan berada di ambang keruntuhan, pada saat itulah Sunan Giri yang dianggap sebagai tokoh yang memiliki kekuasaan di pemerintahan segera dinobatkan menjadi raja peralihan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Sunan Giri untuk menyebarluaskan ajaran Islam, hingga akhirnya setelah situasi kondusif, ia menyerahkan pemerintahan Majapahit kepada Raden Patah, putra dari Brawijaya Kertabumi, Raja Majapahit sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.